Oke, hari ini aku sangat berhutang sekali ya penjelasan buat kalian. Well. Welcome to my Garasi Biru channel. Yeay. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channelnya Orang Berkembang Sudah Sangat Jauh. Oke teman-teman, di video kali ini aku akan bahas keluh kesah sebagai kolektor pemula. Dan penyebab kebosanan dalam berkoleksi. Ya, aku rasa hal ini tuh sering terjadi ya di kalangan koleksi pemula ataupun yang sudah lama atau yang sudah senior ya. Jadi, yang bakalan kita bahas di konten ini tuh adalah penyebab utama kebosanan itu muncul. Jadi, untuk memahami penyebabnya adalah langkah pertama tuh untuk sembuh dari rasa bosan. Ya, ingat aturan collect what you love. Jangan terjebak dalam tren atau hype ya. Seringkali orang tuh merasa stres karena merasa harus punya mobil yang lagi viral atau gorengan yang harganya sudah dimainkan. Ya, sebagai tips buat kalian, fokuslah pada mobil yang memang punya ikatan emosional sama kalian ya. Kalau kalian suka mobil tua, belilah mobil tua itu ya. Meskipun orang lain tuh lagi heboh bahas mobil-mobil sport yang lagi hype sekarang ini. Untuk yang kedua, hindari FOMO, fear of missing out. Ya, dunia diecast itu sangat cepat ya. Setiap bulan tuh ada rilisan baru. Kalau kalian merasa harus punya semuanya, ya kalian akan cepat lelah secara finansial dan mental. Sebagai tips, sadari bahwa kalian tuh tidak harus memiliki semua barang yang bagus-bagus ya. Kayak menikmati foto atau video koleksi orang lain itu juga merupakan bagian dari hobi tanpa harus memiliki. Terasa sakit tapi itu cukup menghibur ya, mungkin kalian bisa happy dengan melihat koleksi-koleksi orang lain. Oke, untuk yang ketiga, batasi budget atau financial health, kesehatan finansial. Mungkin sebagian dari kalian tuh bakal buru-buru ya mengejar puncak tertinggi dalam berkoleksi ya tanpa berpikir panjang. Alhasil kebahagiaan dalam hobi akan hilang saat hobi tersebut mulai mengganggu biaya makan atau bayar tagihan dan kewajiban lainnya. Oke, sebagai tips, sisihkan anggaran khusus tiap bulan ya. Kalau budget bulan ini sudah habis, nah berhentilah dalam berburu teman-teman. Ya, menunggu bulan depan itu justru akan memberikan sensasi yang lebih kangen gitu ya, yang membuat hobi itu tetap terasa fresh atau segar gitu ya. Untuk yang keempat, jangan bandingkan koleksi kalian dengan koleksi orang lain ya. Ya, di media sosial atau komunitas tuh pasti ada orang yang koleksinya jauh lebih mahal atau lebih banyak dari kalian ya. Contohnya punya aku ini ya. Aku mungkin ya yang aku punya sekarang ini tuh nggak begitu seberapa ya dibandingkan punya orang lain ya. Mungkin aku lebih happy dengan apa yang aku suka aja yang di sini ya. Jadi sebagai tips buat kalian, ingat bahwa koleksi adalah perjalanan pribadi. Untuk nilai koleksi kalian tuh tidak ditentukan oleh harganya, tapi oleh cerita di baliknya ya. Bagaimana perjalanan kalian tuh mendapatkan barang itu. Hal itu tuh lebih mengesankan di hati ya, dan bakalan merasa puas. Yang kelima, bangun relasi ya, bukan sekedar transaksi. Hobi itu akan jauh lebih menyenangkan kalau punya teman sharing ya. Bergabunglah dengan komunitas ya, bukan untuk pamer, tapi untuk bertukar ilmu atau sekedar ngobrol santai. Ya, walaupun kadang ya kita tuh juga perlu ya divalidasi atau dipuji atas kerja keras kita ya sebagai kolektor yang sudah mengumpulkan sebanyak ini juga. Itu nggak bisa dipungkirin teman-teman, sebenarnya seperti itu. Yang aku alami sendiri pun juga seperti itu. Sebagai tips, gabunglah di komunitas aktif seperti di Facebook ya, sebagai saran ya untuk mencari teman atau saling balas komen di postingan. Kadang tuh ada anggota yang lagi absen castingan barunya ya, kayak misal foto di dioramanya dia punya diecast baru gitu, ya udah kalian ikut aja, kalau ikut komen aja di bawah kalau kalian merasa tertarik dengan castingan itu, nggak masalah, ajak aja diskusi seperti itu ya. Setiap interaksi yang masuk hal itu tuh sangat menarik karena kalian dapat sudut pandang yang baru ya dari orang yang mengenal castingan ya. Hal itu tuh sebagai buat pertimbangan aja ya, pertimbangan buat diri kita sendiri untuk mengenal diecast yang kita mau ya, bukan yang kita FOMO ya. Untuk yang keenam, berhenti sejenak jika kalian merasa lelah ya. Nah, ini tuh yang sering terjadi sehingga banyak kolektor tuh yang kadang merasa pensiun dini ya, tahu-tahu udah di grup aja tuh.
tag al berapa gitu, biasanya kan gitu-gitu ya teman-teman kalau di market tuh ya, mau pensiun gitu ya, sayang sekali dijual dengan harga under market ya. Ya, ini tuh sering terjadi sehingga banyak kolektor yang pensiun dini karena sebenarnya kalian tuh cuma lelah tapi tiba-tiba pengen jual semua ya. Itu sangat disayangkan ya pas kalian melihat tumpukan diecast yang sudah tidak lagi membuat tersenyum, tandanya kalian butuh istirahat. Ya, sebagai tips aja buat kalian, ya simpan koleksi di dalam box. Ya mungkin kalian bisa berhenti dulu ikutin grup jual beli selama seminggu mungkin ya, dan lakukan hobi lain ya. Nanti saat kalian kembali melihat koleksi kalian ya, mungkin rasanya bisa senangnya tuh akan muncul lagi. Ini tuh nyata teman-teman ya, dan aku tuh sudah lakukan ini tuh hasilnya ya, emang hari ini aku aktif lagi dan bisa terhubung kalian. Oke, untuk yang ketujuh, rayakan koleksi yang sudah ada ya. Seringkali tuh kita tuh terlalu fokus pada apa yang belum dibeli ya, sampai kayak lupa menikmati apa yang sudah kalian miliki ya. Aku tuh sangat menikmati ini semua teman-teman ya. Walaupun ini tuh sebetulnya di market banyak ya, nggak ada yang spesial ya menurutku, tapi aku suka ya, aku koleksi seperti itu ya. Sebagai tips aja ya, coba sesekali tuh kalian tata ulang di dalam rak ya, tata ulang pajangannya di dalam rak kalian ya, atau mungkin kalian bisa foto-foto ulang di koleksi diorama kalian, mungkin kan lebih cakep ya. Ya mungkin dengan teknik yang berbeda, atau kalian bisa bikin diorama sendiri, atau bisa saja kalian beli kalau kalian ya nggak mau ribet ya, atau kalian kumpul-kumpulin ya, misal kayak top 5 koleksi favorit kalian, membantu kalian mengapresiasi aset yang sudah ada atau yang sudah kalian punya. Oke, kuncinya adalah kendalikan hobimu, jangan sampai hobi yang mengendalikan. Yang aku sampaikan sekarang ini, kalian paling sulit tuh di bagian yang mana? Tulis aja di kolom komentar ya. Ya mungkin bakal aku bantu jawab, dan mungkin buat kalian yang lebih lama dalam berkoleksi, kita bisa sharing dan bisa share pengalaman kalian di kolom komentar. Mungkin itu aja yang bisa aku bahas kali ini teman-teman, semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like, subscribe buat kalian yang baru aja mampir. Jangan lupa tunggu video pembahasan menarik lainnya. See you next video. Dah.